Biasa aja, biasa aja. Oh, kenalin dulu. Oh ya, aku Dr. Weni Yolanda, teman-teman bisa panggil Dr. Weni. Kalau aku namanya Rafael, bisa dipanggil Rafael aja biasa ya. Gimana? Apa dulu yang mau ditanya? Apa itu penyakit seksual? Oke, penyakit seksual itu atau PMS ya, biasanya kita singkat itu adalah penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu kalau misalnya kita juga di bidang kesehatan itu sukanya tuh ngomongnya infeksi menular seksual. Kenapa? Karena ya biasa menular seksual kan berarti ada yang ditransmisi ya, ada yang diberikan kepada orang yang sehat ya. Nah, itu biasanya melalui seperti dengan namanya itu melalui tindakan seksual ya, seperti perantaranya itu lewat cairan tubuh misalnya darah, sperma gitu ya. Kemudian bisa ditransmisinya itu melalui oral, mulut, anal, dubur, sama vaginal ya, gitu. Gimana? Mas, terus upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk pencegahan? Pencegahan, oke. Pencegahan itu nggak ada satu penyakit yang spesifik punya pencegahan gitu ya. Maksudnya kalau penyakit menular seksual kan pencegahannya kan tergantung penyakit-penyakitnya juga. Ada yang transmisinya itu lewat lebih seringnya itu lewat darah, ada yang lewat kontak kulit juga bisa seperti hepatitis gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin menular seksual ya berarti saat melakukan tindakan kita menggunakan pengaman seperti kondom kan, jadinya cairan tubuh maupun kulit kan tidak bersentuhan seperti itu ya. Kemudian harus dengan untuk mencegahnya itu harus dengan pasangan yang sama gitu ya, nggak boleh melakukan seks bebas gitu ya, karena kita tahu nih kita sehat, kita mungkin ngecek atau kita nggak ada gejala-gejala, tapi kita nggak tahu pasangannya atau orang lain itu tuh apakah sehat seperti kita atau tidak ya. Jadi paling baik itu ya, jadi menggunakan pengaman dan istilah itu setia pada pasangan ya, nggak ini, dan dipastikan itu yang paling penting itu adalah harus cukup umur, harus sudah nikah ya secara sah. Sebutkan jenis penyakit seksual. Penyakit seksual, oke. Penyakit seksual itu sebenarnya kurang lebih banyak sekali ya, kurang lebih sekitar ada 20-an. Antara lain itu yang paling biasa banyak terjadi di lingkungan itu misalnya sifilis ya, ataupun gonore, HIV tuh yang sering-seringnya dibahas ya, mungkin kalau HIV udah pada tahu. Kutil kelamin ya, banyak sih kalau penyakit seksual. Mau disebutin satu-satu atau itu kan jenis-jenisnya ya gitu. Jadi ada yang bisa disebabkan oleh bakteri, parasit maupun virus. Bakteri seperti gonore, virus itu seperti HIV atau kutil kelamin ya. Apa penyebab keputihan dan bagaimana cara pencegahan? Oke, mengganti anak yang jawab ya. Jadi sebenarnya keputihan kan normal terjadi ya di wanita yang subur. Keputihan itu biasanya terpengaruh sama hormon wanita. Biasanya itu keluar keputihan di waktu ovulasi. Waktu ovulasi itu 2 minggu setelah haid pertama. Jadi kalau keputihan normal itu dia intinya warnanya bening, agak keputihan sedikit ya. Terus tidak berbau, tidak gatal. Berarti kalau keputihan yang tidak normal kebalikannya itu gatal, berbau gitu ya. Terus itu aja. Apa lagi tadi? Cara pencegahannya. Cara pencegahannya yang pertama ganti celana dalamnya minimal 2 kali sehari. Terus celana dalamnya bahannya harus lembut, nggak boleh yang terlalu ketat juga, nggak boleh ya. Terus kalau misalnya kita sedang menstruasi berarti ganti pembalutnya minimal 3-5 jam sekali. Terus habis itu setelah buang air besar, buang air kecil itu harus dibersihkan sekali daerah kemaluannya, sama dikurangin penggunaan produk-produk seperti parfum atau antiseptik saat mencuci kemaluan, karena itu bakal mengganggu keseimbangan dari bakteri-bakteri baik di daerah kemaluan.
Bagaimana seseorang bisa terinfeksi HIV? Oh ya, jadi kan HIV tadi sudah dijelaskan ya, HIV itu termasuk salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Virusnya namanya Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya itu dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Cara masuknya itu ke tubuh kita itu dengan kontak cairan tubuh dari penderita. Jadi cairan tubuh penderita apa saja yang bisa menyebabkan HIV? Yang pertama air mani, terus cairan vagina, darah, sama air susu ibu. Jadi dia masuk ke tubuh kita itu dengan cara yang pertama kontak seksual, terus yang kedua penggunaan jarum suntik yang tidak sekali pakai, sama yang ketiga dari ibu ke anak. Jadi persalinan, kehamilan, sama menyusui. Gitu. Gejala penyakit menular seksual pada laki-laki. Oke, kalau bisa pada laki-laki, jadi kembali lagi itu tergantung kepada penyakitnya ya, apa yang diderita. Tapi antara lain secara umum itu misalnya ada nyeri pada penisnya, ya, ataupun ada benjolan atau luka lecet seperti itu bisa merupakan tanda-tanda penularan penyakit seksual, ya. Ataupun seperti dalam halnya gonore itu dia keluar air bentuk warna kekuningan seperti nanah. Ya, jadi sangat bervariasi pada tiap penyakit seperti kutil kelamin itu yaitu tadi ada benjolan atau ada daging yang tumbuh gitu ya. Jadi tergantung pada penyakitnya, tapi secara umum yaitu ada nyeri, ada luka, ada benjolan, dan ada keluar cairan yang tidak biasa. Gejala penyakit menular seksual pada wanita. Sebenarnya sama aja kayak yang laki-laki ya, jadi tergantung sama penyakitnya apa, soalnya beda-beda. Tapi kalau secara umum, kalau di wanita yang pertama sering pipis, kalaupun pipis biasanya sakit, nyeri ya. Terus yang kedua keputihan yang abnormal, yang tidak normal yang tadi sudah aku jelaskan ya, berbau, gatel. Terus yang keempat haidnya tuh tidak normal, jadi bisa jadi dia ada flek darah di setelah menstruasi. Ya, terus yang keempat ada nyeri panggul. Kalau infeksi menular seksualnya tidak diobati, nanti dia bisa menyerang ke atas, makanya dia nyeri panggul. Terus yang keenam itu sama sih kayak yang tadi, ada benjolan, luka, lecet di daerah sekitar kemaluan. Bagaimana cara mencegah terkena penyakit menular seksual? Itu ya tadi ya pencegahannya ya, kayak menggunakan kondom, terus pasangannya satu aja, pastikan itu ya yang sudah menikah ya berarti sudah di atas umur tertentu. Ya. Penyakit reproduksi yang disebabkan oleh virus. Jadi tadi penyakit reproduksi atau infeksi menular seksual aja ya, banyak kan penyebabnya ada virus, bakteri, parasit. Kalau virus itu banyak juga sih, kalau beberapa itu yang pertama HIV, bisa dijelaskan HIV ya, penyebabnya Human Immunodeficiency Virus, dia menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Kalau yang kedua herpes genital, jadi dia itu penyebab jadi nanti di area kemaluannya nanti gatal, ada bintil-bintil gitu ya. Terus kalau yang ketiga itu namanya Human Papillary Virus, jadi dia itu penyebab kutil kelamin sama kanker serviks. Kalau HPV ini dia sudah bisa dicegah salah satunya dengan vaksin. Biasanya kan buat perempuan ada vaksin HPV ya, nah itu biasanya mulai dari 10 tahunan.